Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar kalian semuanya adik-adik? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Pada video kali ini kita akan belajar bersama pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, tepatnya yaitu pada bab 1, mari mengaji dan mengkaji Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kita lanjutkan mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini sudah ada kolom atau tabel yang berisi tentang arti dari surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini adalah per kalimat. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, dan seterusnya. Coba perhatikan baik-baik dan dihafalkan mana arti dari penggalan-penggalan kata ini. Pelajaran kita berikutnya yaitu memahami pesan pokok Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Coba perhatikan gambar-gambar berikut adik-adik. Dari gambar-gambar ini kita dapat menyimpulkan bahwa manusia itu memiliki keragaman. Artinya manusia memiliki perbedaan. Manusia tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Bagaimana keragaman dalam keluarga kalian? Coba kalian tulis perbedaan jenis kelamin, bentuk fisik, dan macam-macam sifat dalam keluarga kalian. Pernahkah kalian bergotong royong bersama orang yang berbeda agama? Mengapa kalian harus membantu orang lain walaupun berbeda suku atau bangsanya? Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama dari Adam dan Hawa. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, saling melengkapi, dan bekerja sama, bukan malah saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, atau kepangkatan, karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang paling bertakwa. Takwa yaitu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Setiap tindakannya diniati karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalian hendaklah harus berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala Maha teliti sehingga tidak ada satupun
perbuatan manusia yang terlewat dari pengetahuannya. Di tengah keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa, saling menghargai dan menghormati. Manusia sebagai wakil Allah SWT di atas muka bumi mendapat tugas untuk mengelola dan menjaga kelestarian planet ini. Dalam rangka itu, manusia harus menciptakan suasana yang aman dan damai, berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya adik-adik, yaitu menulis Al-Quran surat Al-Hujurat. Berikut ini adalah cara-cara yang harus diperhatikan dalam menulis Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama yaitu dimulai dari kanan ke kiri. Jadi dari arah kanan kemudian ke kiri. Kalau huruf biasanya kita dari kiri ke kanan, tapi kalau huruf hijaiyah atau menulis ayat Quran kita mulai dari kanan ke kiri. Yang kedua, kita harus memperhatikan penulisan hurufnya. Sebab ada huruf yang ditulis di atas, di tengah, dan di bawah garis. Nah, ini perumpamaan di sini ada garis bantu yang berwarna merah ini. Nah, ini ada huruf yang tulisannya berada di atas garis merah, ada yang di bawah garis merah, bahkan ada yang pas di tengah garis merah. Yang ketiga yaitu memperhatikan penulisan titik, gerigi, dan harokat dengan benar. Perhatikan di sini cara menulis titik, gerigi, dan harokat. Aktivitasku. Perhatikan ayat berikut dan tulislah di bawahnya sesuai petunjuk guru. Nah, di sini sudah disediakan ayat 13 dari Al-Quran surat Al-Hujurat, di mana di sini sudah ada garis bantu yang berwarna merah. Kita tinggal mencontoh saja huruf-huruf yang berada di atas, di bawah, atau tepat di tengah garis. Kita ikuti tulisan yang ada di atasnya, kemudian kita tulis di bawah sini. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Semoga kita semuanya dapat menulis Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan tentunya benar. Pelajaran kita berikutnya yaitu menghafal Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Cara menghafalnya sangat mudah adik-adik. Kita hanya perlu membaca kemudian diulang-ulang. 1, 2, 3, 5 sampai 7 atau bahkan 10 kali kita baca berulang-ulang sampai bacaan Al-Quran surat Al-Hujurat ini benar-benar sudah kita hafal dan tentunya lancar. Ya, mudah-mudahan dengan cara ini kita dapat menghafal Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan lancar. Pelajaran kita berikutnya yaitu hadis tentang keragaman. Kalau tadi kita belajar keragaman melalui Al-Quran atau kata-kata Allah, maka kita sekarang akan belajar tentang keragaman melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis artinya perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita perhatikan hadis Nabi berikut ini. Haddatsani man sami'a khutbata Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fi wasati ayyamit tasyriki faqala ya ayyuhan nasu ala inna rabbakum wahidun wa in abakum wahidun ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmara
ala aswada wala aswada ala ahmar illa bittaqwa. Aballaghtu qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad an Abi Nadrah. Artinya, telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah SAW di tengah-tengah hari tasyrik. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, Rob atau Tuhan kalian satu dan ayah kalian satu." Maksudnya Nabi Adam alaihissalam. "Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam atau non-Arab, dan bagi orang Ajam atas orang Arab tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan?" Mereka menjawab, "Iya, benar, Rasulullah SAW telah menyampaikan." Hadis riwayat Ahmad dari Abu Nadrah. Jadi inti dari hadis Rasulullah ini yaitu hadis tentang keragaman. Rasulullah berpesan kepada kita semua agar tidak membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, ataupun perbedaan-perbedaan yang lain, karena pada dasarnya manusia semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan yaitu ketakwaannya. Maka dari itu kita sebagai siswa harus saling menghargai perbedaan atau keragaman antar sesama. Nah, itulah adik-adik pelajaran kita kali ini. Yang terakhir ada pesan moral. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharina." Rawahu Muslim an Umar bin Al-Khattab. Artinya, sesungguhnya Allah SWT memuliakan suatu kaum dengan kitab ini atau Al-Quran dan menghinakan kaum yang lain juga dengannya. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, maka Allah SWT akan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang meremehkan ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan menghinakannya meski dia orang yang mulia di sisi manusia. Dari hadis ini kita harus mencontoh, yaitu rajin membaca Al-Quran, mempelajari arti dan isinya. Yang terakhir, kita harus juga mengamalkannya atau mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Itulah pelajaran kita kali ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.